Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah kita dapat bersua lagi di episode podcast Bang Sampah. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang isu lingkungan di Kota Singkawang. Saya Sam Vidya sebagai host dari episode ini. Kali ini saya ditemani seorang pemuda di sini, kembali lagi bersama organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Singkawang, Kota Singkawang. Kita akan bahas ini masalah isu lagi ya, isu lingkungan di Kota Singkawang. Nah, mungkin di awal kenalan Paki ya. Vicky. Ya. Nah, nanti kita kenalan dulu Vicky. Boleh. Kenalan, nanti kita lanjut ke tema kita ya. Oke, tema kita sih. Silakan Vicky. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhlasul Vicky. Sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Cabang Singkawang dengan periode 2024-2025. Dan alhamdulillah dengan bersama dari LPH kita sama-sama berdiskusi bagaimana kondisi lingkungan di Kota Singkawang. Kita lanjut. Jadi aktivitas hari-hari gimana Vicky? Kalau untuk aktivitas alhamdulillah selain kita bermain di organisasi, saya juga dalam artian selain di HMI saya berorganisasi di Muhammadiyah. Alhamdulillah di Muhammadiyah saya juga posisinya di Baitul Malnya. Alhamdulillah ya. Jadi tentang harta ya, Baitul Mal, harta dan lain sebagainya. Baik, Vicky, kita sebelum lanjut, mumpung ada di Kota Singkawang nih ya. Jadi alhamdulillah saya juga bisa ada di Singkawang. Kita coba untuk membahas isu-isu lingkungan di Kota Singkawang. Nah, Singkawang kan kota Amoy. Iya, betul. Kota pariwisata ya. Kota salah satu, kalau di Kalimantan ini kan kota hanya 2. Betul. Status kota hanya 2 kan, dari 14 kabupaten kota. Salah satunya adalah Kota Singkawang dan Kota Pontianak ya. Nah, Singkawang ini kan lagi berkembang ya, dengan jumlah penduduk yang cukup besar ya. Banyak kurang lebih 242.000 jiwa ya. Ya, betul. Dengan 5 kecamatan, ratusan RW ya, kelurahan. Kemudian kurang lebih ada 1000 RT ya. Ya, betul. Nah, di balik Kota Singkawang ini dengan kondisi perkembangan tren bertambahnya penduduk dengan isu-isu pembangunan sektor pariwisata gitu kan, pasti akan menimbulkan sisi positif dan sisi negatif. Nah kan, jadi kaitan hari ini kita angkat masalah isu lingkungan di Kota Singkawang karena dengan pesatnya bertambahnya penduduk pasti ada masalah di situ tentang lingkungan gitu kan. Mungkin dari segi polusi udara, kemudian sempat juga menjadi tren terkait pengolahan sampah plastik gitu kan. Kemudian ada lagi pengolahan teknologi infrastruktur yang masih lemah. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan yang di Singkawang bisa memberikan kontribusi nanti positif terhadap pemerintahan wali kota Singkawang yang akan dilantik nanti ya. Silakan Vicky. Oke, untuk Kota Singkawang itu selain menjadi kota pariwisata, juga salah satu menjadi kota toleransi di Indonesia. Jadi selain kita sebagai dampak positif dan sebagai kota yang toleransi, alhamdulillah di Kota Singkawang ini hampir minim sekali kalau untuk masalah dalam artian kriminalitas, terutama di unsur-unsur suku dan agama. Sara itu lebih kurang, ada tetapi lebih kurang dibanding di kota-kota dan kabupaten yang lain.
selain itu untuk kepadatan penduduk itu menjadi masalah yang sekarang. Karena ya namanya manusia makin banyak, positif dan negatif betul, pasti ada yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satunya tadi polusi, karena rata-rata orang Singkawang itu kebanyakan orang pendatang. Dari 14 kabupaten itu di Singkawang itu pasti ada minimal 1 orang. Jadi karena berbentuk kota dan kota satu-satunya kota di Kalimantan Barat setelah kota Pontianak. Jadi karena pendatang itu semakin bermukim di kota Singkawang, salah satu permasalahan yang jadi beratkan itu memang pertama kepada penduduk, kedua itu dari masalah sampah. Dari tahun 2018 ke 2025 itu Singkawang alhamdulillah memiliki sedikit perkembangan dari pemerintah Kota Singkawang itu dalam menanggulangi sampah, terutama itu di pengelolaan sampah plastik. Maka di beberapa kota Singkawang itu terbentuklah, yang pertama itu terbentuknya bank-bank sampah. Jadi di bank-bank sampah di kota Singkawang itu selain fungsinya untuk mengelola penumpukan sampah yang ada di kota Singkawang, juga sebagai fungsi menaikkan ekonomi masyarakat. Sektor ekonomi ya? Ya, di sektor ekonomi. Jadi ini ada beberapa di bank sampah pengelolaannya itu bekerja sama dengan beberapa PLN di kota Singkawang maupun di Bengkayang. Karena di Bengkayang itu ada beberapa PLTU. Nah, jadi bekerja samanya dalam pengelolaan industri yang biasa kita sebut seperti bahan bakar terbaru. Nah, jadi dengan begitu selain menaikkan ekonomi masyarakat, juga sedikit demi sedikit mengurangi masalah sampah di kota Singkawang. Jadi kalau untuk di setiap kabupaten dan kota itu, bahkan di Indonesia sekalipun, kalau untuk masalah sampah ini adalah masalah yang luar biasa ya. Karena masalah yang sampah ini kalau tidak ditanggulangi, ini bisa numpuk bahkan bertahun-tahun ya kan. Jadi saya apresiasi untuk pemerintah kota Singkawang itu langsung menanggapi. Makanya di Singkawang ini beberapa program, salah satunya itu mengajak, selain mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat bahkan organisasi itu turun langsung ke lapangan. Jadi ada program seminggu sekali, bahkan 1 bulan sekali itu kita sama-sama turun. Ayo kita sama-sama menjaga kota Singkawang, kita membersihkan lingkungan kota Singkawang. Ada ya program itu ya? Ada program itu, terutama di wilayah Singkawang Pusat. Seperti di taman-taman, di daerah keramaian. Bahkan ada kita buat program, beberapa pemerintah buat program itu bagaimana itu masyarakat kota Singkawang itu peduli akan sampah. Ya, jadi berarti kota Singkawang sebenarnya dari tahun 2018 sampai ke sininya, ya, 2024, kemudian ini memasuki tahun 2025 sudah ada progres yang lumayan ya. Sudah ada perubahan ya. Nah menurut Vicky ini kan tadi ketersediaan sarana pengelolaan sampah, misalkan tempat sampah itu mungkin nanti ke depan mungkin bisa ditingkatkan dari segi kuantiti ya. Untuk kan kita melihat tadi dari beberapa terutama di tempat penempatan pembuangan sampah tadi, perumahan itu kan pertama ada yang dari rumah ke rumah, kedua itu ada juga yang beberapa titik itu memang untuk kan pembuangan dari masyarakat. Dan itu dijadwalkan dari pagi itu jam 6 pagi dan jam 6 sore. Dan berarti itu kebijakan waktu buang sampahnya ya berarti ya? Waktu ngangkut sampah dari tong besar itu. Iya, TPS ya. Dari TPS-nya itu ke TPA. Nah, yang menarik tadi Vicky ini ya Pak, bahwa dengan keberadaan tadi peran serta masyarakat dalam bentuk tadi ada di Singkawang itu ada terbentuk bank-bank sampah gitu ya. Berarti kan ada bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat di situ ya. Nah, yang tadi yang Vicky sampaikan tadi bahwa dengan
sampah itu kalau dikelola dengan baik bisa mendatangkan pemberdayaan ekonomi ya, ekonomi. Nah itu yang menarik tuh sebenarnya. Nah tinggal gimana nanti kawan-kawan HMI cabang Singkawang bisa memberikan kontribusi masukan ke Pemkot Kota Singkawang ini. Dari segi mungkin nanti bisa diskusi masalah kebijakan gitu ya, kontribusi kebijakan. Nah kemudian kira-kira apa nih kawan-kawan HMI cabang Singkawang yang akan diwujudkan ke depan kaitan dengan isu lingkungan? Ini kan kaitan dengan perubahan iklim, kan sekarang isunya perubahan iklim. Kemudian kan cuaca udah tidak tentu nih kan, bumi kita kan udah tidak baik-baik saja sebenarnya. Nah, intinya kelestarian bumi perlu kita jaga, pembangunannya agar bisa berkelanjutan, gitu ya, berkelanjutan. Nah, ini kawan-kawan cabang gimana? Jadi gini, kawan-kawan cabang ini Kota Singkawang itu kan sebagai bahasa kita kota pariwisata. Dan alhamdulillahnya juga selain pariwisata yang bagus juga strategis, karena Kota Singkawang itu kalau pesisir kita ada, kalau untuk daerah pegunungan itu ada. Jadi untuk daerah pesisir itu seperti Singkawang Selatan, dari Singkawang Selatan itu kan ada yang biasa terkenal itu kayak seperti Pasir Panjang dan lain sebagainya. Kalau untuk daerah timur itu seperti pegunungan itu memiliki beberapa seperti Batu Belimbing yang sekarang lagi tren ya. Ya, lagi tren itu Batu Belimbing itu kan artinya suasana alamnya pasti. Sedangkan tantangan untuk pariwisata tersebut, selain kita banyak di media sosial itu kan tantangannya adalah salah satunya itu kebersihan, masalah sampah. Jadi beberapa pemerintah itu sudah melakukan terobosan dalam artian sebagai tempat pariwisata juga sebagai bentuk edukasi untuk masyarakat. Dan kami dari beberapa anggota HMI berusaha kita ikut andil. Ikut andilnya mungkin dari beberapa program kerja ke depan atau selanjutnya mungkin bisa kami berkolaborasi dengan pemerintah Kota Singkawang dalam artian kita mengedukasi terutama pemuda. Karena kan untuk generasi kedepannya kita ngarap generasi, penerus ya, betul penerus. Ya. Jadi dari penerus tersebut mudah-mudahan kedepannya kalau misalnya salah satu itu ada yang naik itu bisa melanjutkan pergerakan terutama untuk menjaga ekosistem. Untuk kan kita yang kemarin itu yang membuat Singkawang itu menjadi semakin terkenal itu kan salah satunya pesisir. Nah, risiko pesisir itu kan salah satunya abrasi. Jadi ada beberapa di Kota Singkawang itu masih menggunakan, masih kita melakukan penanaman bakau. Jadi mangrove, bakau dengan mangrove. Itu beberapa OKP seperti kemarin ada dari PNI dan lain sebagainya itu menanam mangrove di lokasi-lokasi tertentu, terutama lokasi yang sudah habis. Dan Kota Singkawang membuat terobosan. Setelah itu mangrove sudah jadi, dibuat salah satunya tempat wisata Taman Mangrove. Nanti bisa dicek itu berada di sekitar, kalau di Stapuk itu ada. Jadi menarik ya. Nah, Singkawang ini karena untuk menjaga citra dia sebagai kota pariwisata, berarti kan pengunjung yang menikmati unsur pariwisata ini kan kebersihan, kenyamanan ya, berarti kenyamanan termasuklah itu kebersihan gitu kan, kebersihan gitu kan, artinya jadi itu ya kawan-kawan sekalian, kita hari ini kebetulan lagi ada di Villa Bukit Emas. Jadi Villa Bukit Emas ini ada resto, ada kafe gitu ya. Dan posisinya pun di atas bukit, posisinya lagi di pegunungan gitu ya. Jadi kalau mau ke sini itu kita istirahat, nyantai, rekreasi sambil melihat pemandangan Kota Singkawang. Nah, nyaman ya? Nyaman di sini. Gimana? Apa dari kota ya, dari Kubur ya ke sini ya. Suasananya lumayan. Nah, ini yang
benar tadi yang udah sampaikan bahwa sudah ada kemajuan di tata kelola pengelolaan sampahnya ya. Nah, jadi tempat wisata udah mulai rapi gitu ya. Rapi. Jadi itu Vicky, kita ulang lagi tantangan yang dihadapi oleh kota Singkawang terhadap pengelolaan sampah dan isu lingkungan tadi yang perubahan iklim ini apa nih yang berat ini? Tantangan terberat itu mungkin isu yang terbesar ini. Itu kan yang banyak TPA itu kan kota Singkawang di beberapa titik. Jadi yang isu terjadi ini yang bahasa kita sudah cukup untuk kota Singkawang, tetapi dari sekitaran itu memilih buang sampah ke tempat itu. Jadi sehingga penumpukan itu bahkan bisa 2 sampai 3 kali lipat dari sebenarnya sampah-sampah di penduduk kota Singkawang. Itu sebenarnya jadi masalah. Tetapi selain itu jadi masalah juga salah satunya kan artinya masih ada pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat itu tidak perlu lagi membuang ke sungai, tidak perlu membuang lagi ke hutan dan lain sebagainya. Cuman menjadi masalah itulah menjadi berkali-kali lipat bertumpuk di kota Singkawang seperti itu. Diapit oleh berapa kabupaten gitu ya. Karena Singkawang itu kan Bengkayang, Sambas. Dan posisinya pun 3 gitu kan, 3 jalur. Jadi itu ya mungkin tantangan ke depan tadi keberadaan TPA, tempat pengelolaan air sampah ya, bukan tempat pembuangan sampah, tapi tempat pengelolaan sampah akhir. Jadi TPA di Singkawang ini mungkin perlu ada MOU antar beberapa kabupaten ya, kabupaten dan keadaan TPA-nya ya mungkin saat ini masih landfill ya. Landfill mudah-mudahan nanti bisa berkembang ke sanitary landfill, kontrol landfill ya TPA-nya, jadi terkendali dengan itu. Tapi perlu ada komitmen Pemkot gitu ya, Pemkot kota sama kawan-kawan Pemkot Bengkayang dan Sambas tadi ya bersama. Nah ini kan tadi peran adik-adik kan tadi Hemi Cabang tadi edukasi ya. Edukasi ya mudah-mudahan semakin banyak ya yang peduli ya terhadap ini. Nah tentu saja keberhasilan ini juga tidak terlepas dari unsur pemerintah, masyarakat itu sendiri, swasta ya, sama dukungan legislatif ya. Iya betul. Ya kan? Nah harapan kawan-kawan yang cabang Singkawang terhadap Pemkot Kota Singkawang terhadap pembangunan sektor lingkungan di Kota Singkawang nih, harapan terbaik kita semoga selalu kita berkolaborasi, kita selalu mengedukasi terutama masyarakat ataupun pemuda-pemuda yang kurang paham masalah kebersihan. Dalam artian yang menjadi kesulitan itu kan di bak sampah itu kan pemilihan sampah gitu kan, yang mana ini sampah yang bisa didaur ulang, ini yang jenis A, B, C dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi yang menjadi kita harus kolaborasi dengan pemerintah Kota Singkawang. Dan kedepannya semoga program-program terutama di lingkungan Kota Singkawang itu kita programnya nggak lagi program seperti tahun sekarang, semoga makin meningkat. Nah, ada perbaikan. Ya, ada perbaikan. Jadi kedepannya Singkawang sebagai kota pariwisata itu jangan dilihat secara provinsi aja, tetapi kancah nasional bahkan internasional. Jadi harapan kita tuh Kota Singkawang kalau memang sebagai kota pariwisata, ayo kita sama-sama menjadi kota pariwisata, bahkan kancah nasional internasional. Jadi nilai jual Kota Singkawang ini lumayan tinggi kalau diolah gitu kan. Nah kaitan dengan itu semua tadi harapan sudah kan, mungkin closing statement Vicky. Jadi apa nih pernyataan terakhir untuk teman-teman pemuda ya khususnya yang bisa menyaksikan podcast ini, mudah-mudahan podcast ini bisa
menggerakkan ya, Iya. menggerakkan kawan-kawan pemuda organisasi OKP lah ya. Iya, iya. OKP. Oke, kalau untuk kan teman-teman yang melihat video podcast ini, semoga pembicaraan kita nanti kita bisa diskusi, kita bareng diskusi, baik organisasi swasta, organisasi yang sifatnya kemahasiswaan, ya, kita berkolaborasi, kita diskusi bagaimana kita membangun Kota Singkawang bersama pemerintahan Kota Singkawang menjadi Kota Singkawang yang terbaik, Kota Singkawang yang diimpikan oleh masyarakat terutama masyarakat Kalimantan Barat. Mungkin itu saja ya. Jadi itu tadi closing statement, harapan, kemudian harapan mengajak ya, mengkampanyekan terhadap organisasi kepemudaan yang ada di Kota Singkawang. Tadi Vicky sampaikan, mudah-mudahan ke depan bisa berkolaborasi, langkah yang konkret dalam waktu dekat mungkin bisa berdiskusi lah ya. Berdiskusi, kawan-kawan KNPI juga silakan untuk mengangkat masalah isu lingkungan ini. Isu lingkungan ini sebenarnya isu yang seksi karena masalah lingkungan itu sudah menjadi salah satu indikator SDGs gitu ya, SDGs, dan itu adalah masalah global. Nah, terima kasih Vicky telah hadir di podcast ini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lebih spesifik. Akhir kata, terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat. Yakin, usaha sampai. Terima kasih Vicky. Terima kasih. Oke. Saya cukupkan sampai di sini kawan-kawan semua. Mudah-mudahan dengan diskusi kami ini bisa menggerakkan kita semua. Kemudian pentingnya menjaga lingkungan, gitu ya, lingkungan untuk kebaikan bumi kita, karena bumi ini akan terus dihuni oleh penerus-penerus kita selanjutnya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.